Baik, penelitian merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan dunia pendidikan. Dengan adanya penelitian memberi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, baik permasalahan sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Nah, dalam hal ini ada beberapa penelitian saya yang akan saya sampaikan yang dipublis di beberapa tempat. Baik, salah satu penelitian saya yang dipublikasikan di beberapa jurnal, salah satunya penelitian yang berjudul Pengaruh Kredit Perbankan Konvensional dan Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal ini saya terbitkan di Jurnal Human Falah. Jadi jurnal ini terbit di Human Falah di UIN Sumatera Utara. Baik, penelitian ini saya berkolaborasi dengan teman sejawat saya, yaitu salah satu dosen yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, yaitu dengan Ibu Supiah Ningsi. Itu salah satu dosen yang ada di perguruan tinggi kita. Saya sebagai penulis pertama, kemudian Bu Supiah Ningsi sebagai penulis yang kedua. Penyaluran dana di perbankan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Jadi dengan adanya penyaluran dana ke masyarakat, maka akan berdampak terhadap kesejahteraan atau kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Jadi dengan adanya dana ke masyarakat, baik dari perbankan konvensional maupun dari perbankan syariah, masyarakat dapat menggunakan dana tersebut untuk kegiatan usahanya, baik mikro maupun usaha makro. Tumbuhnya perekonomian Indonesia ini ya salah satu indikator, yaitu dengan berkembangnya UKM-UKM yang ada di negara kita. Jadi memang penelitian ini memiliki manfaat. Dengan adanya penelitian ini, bahwasanya penyaluran kredit, perbankan konvensional dan syariah secara bersama-sama dapat meningkatkan pendapatan sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari segi institusi, perbankan lebih meningkatkan pembiayaan. Jadi kita berharap dari hasil penelitian kita ini, bahwasanya perbankan itu sangat berperan penting dalam menyalurkan dananya. Tapi harus berhati-hati juga dalam menyalurkan dana tersebut. Karena dampak dari salah dalam memberi pembiayaan atau kredit terhadap pengusaha yang tidak sesuai dengan SOP itu akan berdampak terhadap NPL mereka atau NPF, dalam arti tingkat kredit macetnya itu nanti akan berdampak negatif. Jadi ketika NPF itu naik, maka akan berdampak terhadap pendapatan suatu perusahaan atau perbankan tersebut. Jadi dari hasil penelitian ini bahwasanya perbankan harus berhati-hati ya, dalam arti harus sesuai SOP dalam mengucurkan dana tersebut. Jadi ketika memang usaha mereka berkembang dengan cara memberikan dana yang baik, kemudian memberikan memantau. Jadi dalam arti pendanaan itu yang diberikan harus dipantau dengan baik. Jadi di situ harus ada evaluasi yang harus setelah dikucurkan, ada di situ tahapan-tahapan evaluasi apa saja yang menjadi kendala-kendala ketika mengucurkan dana tersebut. Baik, jadi ketika usaha mereka berkembang, secara otomatis kebutuhan terhadap tenaga kerja akan meningkat, sehingga bisa menerima lowongan pekerjaan atau mereka tenaga kerja. Jadi sehingga dapat menekan jumlah pengangguran yang ada di negara kita. Jadi penelitian ini memang melihat sejauh mana nanti pertumbuhan ekonomi dengan indikator yang ada. Jadi ketika kita meriset sebuah penelitian, di situ terdapat manfaat.
Nah, jadi dari manfaat ini, bahwasannya dengan adanya penelitian ini kita menyampaikan kepada mereka bahwasannya dengan adanya kucuran dana yang diberikan itu berdampak terhadap uh, pertumbuhan ekonomi dengan cara seperti ini. Jadi ketika pengusaha-pengusaha itu kita berikan dana pembiayaan baik dari perbankan konvensional atau perbankan syariah, nah itu dapat menumbuh kembangkan usaha-usaha mereka. Jadi mereka bisa lebih berekspansi lebih jauh, mengembangkan usaha mereka. Ketika mereka mengembangkan usaha, otomatis mereka akan membutuhkan tenaga kerja, penambahan tenaga kerja. Jadi ketika penambahan kerja itu terjadi, maka orang-orang pengangguran di sana akan direkrut. Dan otomatis jumlah pengangguran akan tertekan di situ. Berarti secara tidak langsung mereka mendapat pendapatan yang tetap ketika bekerja di suatu usaha. Jadi ketika masyarakat ini sudah memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja dan mendapatkan pendapatan, nah, itu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Jadi itu termasuk salah satu yang harus kita dukung dalam penelitian ini. Jadi memang metode-metode yang penelitian yang ada di sini ini saya menggunakan buku ajar saya, dalam arti ini ada kaitannya sinkronisasi. Jadi bidang ilmu saya ekonomi dan saya juga mengajar mata kuliah metodologi penelitian. Jadi untuk di bab 3 penelitiannya ini saya menggunakan bahan ajar saya, yaitu buku metodologi penelitian yang saya buat. Dalam hal ini buku metode penelitian ini saya berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain, yaitu salah satu dosen di perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara ini. Di Sumatera Utara. Penelitian ini juga saya termasuk karya yang fenomenal. Dalam arti di sini kategori publikasi saya termasuk bereputasi, yaitu Sinta 3, dan penelitian ini juga disitasi beberapa peneliti dalam menunjang penelitian mereka. Jadi memang penelitian ini ada beberapa orang yang mensitasi beberapa penelitian saya. Jadi penelitian ini sangat bermanfaat bagi saya sendiri, dalam arti sini saya bisa melihat bahwasannya memang perbankan di sini baik syariah atau konvensional sangat mempengaruhi kinerja dari UKM itu sendiri. Jadi termasuk salah satunya adalah pembiayaan itu sendiri. Jadi pembiayaan yang dikucurkan kepada UKM, baik kepada UKM atau pelaku usaha, itu sangat mempengaruhi pendapatan dari sisi pelaku usaha tersebut. Kemudian dari sisi secara tidak langsung dia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari segi institusi dapat berekspansi, meningkatkan pendapatan perusahaan mereka tersebut dari hasil pembagian dari hasil pembiayaan yang dikucurkan. Jadi ketika memang pembiayaan itu dikucurkan, otomatis perbankan akan merasakan pendapatan yang diterima dari hasil pembiayaan yang dikucurkan. Kemudian dari segi pemerintah pun bisa melihat bahwasannya usaha-usaha kecil menengah itu bisa berkembang sehingga bisa dapat, kalau bisa pun sampai berkembang mengekspor barang-barang dagangan yang ada di mereka. Jadi memang peran pemerintah itu penting juga, salah satu mediator bagaimana supaya pengusaha-pengusaha ini bisa mengembangkan usahanya baik tingkat lokal, nasional, bahkan sampai tingkat internasional. Kemudian untuk penelitian ini juga yang dalam hal ini nanti akan kita lanjutkan dengan penelitian yang kedua. Jadi di sini saya memiliki penelitian kedua, yang salah satunya penelitian kedua ini ya
masih berkaitan erat terkait tentang penelitian yang sebelumnya yang saya paparkan, yang masih terkait tentang ekonomi, ilmu ekonomi, rumpun ilmu bidang ilmu ekonomi, yang saya kaitkan dengan ekonomi syariah. Jadi untuk penelitian kedua, maka akan saya paparkan. Baik, untuk jurnal atau penelitian publikasi karya ilmiah saya ini, yaitu dari Jurnal Al-Masyarib. Ya, Jurnal Al-Masyarib. Jurnal Al-Masyarib ini ada dari wilayah Surabaya. Jurnal ini fokus memang ke ekonomi dan perbankan syariah. Baik, dalam penelitian ini saya memiliki latar belakang, yaitu seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga itu terhadap perbankan konvensional dan pihak ketiga perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi memang ini ada kaitannya dengan penelitian tadi sebelumnya, bahwasannya saya ingin mengembangkan indikator-indikator serta membandingkan antara ekonomi konvensional dengan syariah. Baik, di sini saya akan melakukan penelitian selama 10 tahun yang terakhir. Jadi mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2018. Yang data sifat datanya yaitu data sekunder. Jadi data-data time series. Baik, penelitian ini memiliki tujuan yaitu menguji dan menganalisis pengaruh dana pihak ketiga perbankan konvensional dan dana pihak ketiga perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun. Selama 10 tahun, yaitu mulai dari tahun 2009 dan 2018 kemarin. Tahapan metode yang dipakai saya yaitu dengan menggunakan analisis regresi berganda. Jadi memang ini sekali lagi saya sampaikan bahwasannya memang untuk metodologi penelitian untuk analisis data saya menggunakan buku ajar saya sendiri agar dapat mendukung penelitian saya ini menjadi lebih baik. Jadi memang analisis-analisis yang digunakan yaitu analisis uji asumsi klasik. Jadi kita menggunakan uji asumsi klasik tahapannya, kemudian kita menggunakan uji hipotesis. Jadi di uji asumsi klasik kita akan bagi. Jadi kita akan bagi ada beberapa yang harus diuji sebelum memasuki uji statistik, yaitu kita harus uji normalitasnya, kemudian kita uji multikolonialitasnya, kemudian kita uji heterokedastisitasnya, kemudian kita uji autokorelasinya. Setelah itu kita masuk ke uji statistik. Jadi di uji statistik itu nanti kita uji secara rutin juga, kita uji R-square-nya atau koefisien determinasinya, kemudian kita uji simultannya atau uji F, kemudian kita uji parsialnya atau uji T. Oke, jadi dengan uji-uji itu maka akan keluarlah hasil output, hasil dari data yang kita peroleh dari hasil penelitian itu. Jadi penelitian ini kita memperoleh bahwasannya variabel dana pihak ketiga dan perbankan konvensional itu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau terhadap PDB. Terhadap PDB kita. Kemudian dana pihak perbankan syariah di sini tidak berpengaruh dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDB itu sendiri. Jadi memang ada ya beberapa yang harus kita lihat. Memang untuk saat ini perbankan syariah pada waktu saya peneliti masih banyak masyarakat masih menggunakan perbankan konvensional. Jadi di sini dana pihak ketiga memang untuk perbankan konvensional sangat banyak, dalam arti sangat meningkat. Jadi dalam arti ketika dana pihak ketiga itu semakin meningkat, itu memang akhirnya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di negara kita. Baik, terima kasih. Saya rasa inilah pengakuan saya atas dasar penelitian dan publikasi saya. Dalam hal ini juga saya sebenarnya penelitian dan publikasi saya masuk juga ke dalam proceeding. Jadi ada beberapa proceeding yang saya miliki, yaitu ICOMSOS itu dari UIN Sumatera Utara, kemudian INSIS dari UNSU. Jadi memang saya memang untuk saat ini memang fokus terhadap penelitian-penelitian yang kaitannya terkait tentang ilmu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Itu membuat daya tarik saya menjadi beberapa penelitian saya
beberapa penelitian saya menggunakan ekonomi, membandingkan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Karena memang ekonomi syariah saat ini memang lagi dalam proses apa ya? Kita lihat mereka merger dari perusahaan-perusahaan BUMN yang sifatnya konvensional menjadi syariah, yaitu bank-bank dari BRI Syariah, kemudian BNI Syariah, kemudian Mandi Syariah menyatu menjadi Bank Mandiri, menyatu menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, ini suatu apa ya kejayaan buat kita bahwasanya syariah itu juga bisa eksis dalam apa berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian yang ada di negara kita. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan atas pengakuan atas penelitian dan publikasi karya ilmiah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.